Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertama mengenai pengertian iptek, yang kedua adalah peran iptek di dunia pendidikan, dan yang ketiga dampak dari perkembangan iptek di dunia pendidikan. Yang pertama mengenai pengertian iptek. Saudara-saudara sekalian tentu sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun sering kita sebut dengan saintek ya, sains dan teknologi. Nah, namun demikian kita akan mencoba menyegarkan ingatan kembali atau menyamakan persepsi mengenai pengertian dari isu ini atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Yang pertama, ilmu di dalam bahasa Inggris disebut dengan science, atau di dalam bahasa Latin disebut dengan scientia. Ia merupakan rangkaian aktivitas berpikir yang bersifat sistematis, objektif, dan saintifik. Saintifik artinya menggunakan metode ya, sehingga menghasilkan pengetahuan yang itu adalah ilmu. Sedangkan pengetahuan itu adalah hasil dari tahu. Apa yang kita tahu itu disebut dengan pengetahuan. Nah, kita dalam memproses dalam mencari tahu itu tentunya menggunakan alat indera. Nah, dan juga telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Yaitu yang artinya Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita, dan pada saat itu kita tidak mengetahui apapun. Nah, kemudian Allah memberikan kita alat indera. Nah, kemudian Allah memberikan kita pikiran dan akal, sehingga dengan alat indera tersebut, dengan akal dan pikiran tersebut, dan juga hati, kita menjadi tahu ya. Nah, melalui potensi akal dan alat indera yang diberikan Allah, sehingga kita memiliki pengetahuan. Namun demikian, pengetahuan itu tidak semuanya melalui upaya atau disebut dengan ilmu kasbi. Di dalam Al-Quran itu juga ada disinggung atau dijelaskan tentang ilmu laduni, yaitu ilmu yang dapat diperoleh dengan tanpa upaya. Artinya ilmu yang benar-benar langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati ataupun pikiran manusia. Dan dalam hal ini tentu pengetahuan itu adalah ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan. Namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu, karena ilmu itu harus menggunakan metode yang saintifik dan objektif. Nah, menghasilkan pengetahuan yang objektif. Kenapa? Karena pengetahuan itu terkadang tidak objektif atau masih bersifat relatif, kebenarannya relatif. Nah, sehingga perlu metode khusus untuk menguji kebenaran pengetahuan itu sehingga dia menjadi pengetahuan yang objektif ataupun sebuah ilmu. Kemudian istilah yang ketiga di dalam iptek ini adalah teknologi, yaitu berasal dari singkatnya, teknologi itu adalah hasil kreativitas manusia yang berguna untuk memecahkan masalah dunia nyata. Jadi apapun itu yang merupakan hasil dari daya cipta manusia yang berfungsi atau bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia, memudahkan kehidupan manusia, memudahkan aktivitas, dan memecahkan masalah disebut termasuk Zoom yang kita gunakan saat ini adalah sebuah teknologi di mana kita berada di tempat yang berbeda tapi dapat berkomunikasi dalam waktu yang sama atau secara real time. Saudara-saudari mahasiswa yang berbah, dengan demikian iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil karya dari potensi akal manusia yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat dan mencakup semua sektor kehidupan manusia, sektor pendidikan. Kita akan
diskusikan atau bahas bersama-sama bagaimana peran iptek dan bagaimana dampak iptek di dunia pendidikan. Nah, di sini saya mengutip beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, syukur memberikan pengetahuan. Kemudian ayat yang kedua menyinggung ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Al-Mujadilah ayat 11. Di dalam potongan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di dalam ayat ini tentu kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah memuliakan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, dan ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard famfudu la tanfuduna illa bisultan. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa kita bisa menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi jika kita memiliki kekuatan. Dan salah satu kekuatan tersebut adalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saudara-saudari sekalian, itulah mengenai pengertian singkat mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, bagaimana peran iptek di dunia pendidikan? Narasumber sebelum Pak Kasih Pendidikan Madrasah sudah menjelaskan bahwa iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi yang ada di dalam pendidikan, khususnya di dalam 8 standar pendidikan. Nah, dan saya akan menjelaskan secara praktis ya. Nah, cara praktisnya yang pertama bisa kita lihat tentunya bagaimana sistem informasi lembaga pendidikan itu telah menjadi suatu keharusan. Kita lihat banyak sekali di internet yang dapat kita akses situs web yang memuat informasi tentang lembaga pendidikan ataupun disebut dengan website institusi pendidikan. Nah, bentuknya pertama adalah sistem ya, seperti web sekolah. Kedua, mengenal dengan sistem administrasi. Nah, penerapan atau peran teknologi di dalam pendidikan itu salah satunya adalah memudahkan proses administrasi. Kalau di perguruan tinggi, kita mengenal sistem kepegawaian, ada sistem informasi akademik. Nah, ada sistem informasi keuangan dan banyak sekali seperti sistem pangkalan data. Nah, itu memudahkan dalam pengelolaan administrasi sekolah ataupun institusi pendidikan. Dan peran teknologi juga bisa kita lihat di dalam sistem pembelajaran ataupun sering kita sebut dengan e-learning ya. Nah, di mana sistem tersebut dapat kita gunakan untuk menyajikan materi perkuliahan atau materi pembelajaran sebagai media atau forum diskusi, sebagai media untuk olah tugas secara daring, sebagai media untuk membuat kuis interaktif, dan media untuk mengadakan pertemuan secara daring. Nah, peran iptek di dalam pendidikan juga bisa kita lihat dari semakin terjangkaunya sumber-sumber belajar atau bahan. Pertama, kita lihat di era sekarang ini semakin maraknya jurnal elektronik ataupun elektronik jurnal. Kita bisa dengan mudah mengakses jurnal elektronik di Google Scholar, di Doaje, di Sign Direct, dan di database ilmiah yang lainnya.
Kemudian ada juga yang lagi tren sekarang itu adalah digital library. Nah, munculnya perpustakaan digital di mana bahan-bahan yang dulunya cetak itu kemudian didigitalisasi sehingga buku tersebut mudah diolah, diakses dan disebarluaskan. Kita sudah melihat sekarang perguruan tinggi yang diwajibkan untuk repositori atau e-prints untuk mengonlinekan tugas akhir, skripsi, tesis, ataupun disertasi mahasiswanya dan mengonlinekan karya-karya para akademisi yang ada di institusi pendidikan tersebut. Kita juga bisa mengakses iPusnas, yaitu sebuah perpustakaan digital yang dikembangkan oleh perpustakaan dan di lembaga internasional kita bisa mengakses jetlib.org, di mana di dalam website ini tersedia jutaan buku dan artikel ilmiah yang dapat kita gunakan sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita juga bisa belajar melalui kursus daring. Nah, kita lihat sekarang banyak sekali siswa dan mahasiswa yang terbantu dengan kursus daring ini, seperti Ruang Guru, Genius Education, LinkedIn Learning, Microsoft Academy. Nah, banyak sekali website-website yang menyediakan pelatihan secara daring, dan itu tentu lebih terjangkau daripada yang kursus offline. Kemudian, kita juga bisa mengakses video pembelajaran yang ada di media sosial dan di TV edukasi ya, seperti YouTube dan TV edukasi yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Kita bisa belajar banyak hal dari video-video pembelajaran ini sehingga memudahkan kita untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya, kita juga bisa belajar dari website pendidikan yang diinisiasi oleh organisasi akademik seperti Guru Era Baru, kemudian ada tutorial pendidikan, kemudian ada akademia, dan ada riset. Banyak sekali website pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, dan yang terakhir, kita juga bisa belajar melalui game edukasi. Ada banyak sekali game edukasi yang dapat diakses secara gratis di internet. Adalah Quizizz. Quizizz, kita bisa akses kuis-kuis atau game edukasi yang dibuat oleh para pengajar atau para akademisi yang ada di dunia. Dan kita juga bisa membuat kuis sendiri melalui Quizizz, dan itu gratis dan tanpa perlu menginstal aplikasi apapun, cukup menggunakan jaringan. Dan Quizizz itu telah terbukti dapat meningkatkan keterlibatan siswa di dalam proses belajar, sehingga siswa merasa semangat dan tertantang untuk menyelesaikan kuis-kuis yang disajikan melalui Quizizz ini. Dan ada juga banyak situs web yang menyediakan game edukasi seperti Coolmath Games, yaitu website yang menyediakan game seputar matematika. Sehingga kita ketika mencoba game-game ini, kita seolah-olah berasa sedang bermain, tetapi kita sedang belajar. Karena tantangan di dalam game ini memuat materi-materi pelajaran. Dan game edukasi lainnya juga bisa kita akses melalui Google Play ataupun App Store. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah beberapa sumber belajar yang dapat saya sebutkan. Selanjutnya, apalagi peran iptek di dalam dunia pendidikan? Yang ketiga adalah alat membuat
seperti ada di luar Indonesia melalui teknologi. Kita juga cara belajarnya semakin fleksibel, ya, perubahan cara belajar. Dulu belajarnya di kelas, sekarang di depan laptop, meningkatkan ketat. Namun ada ancaman keamanan dan privasi, dan itu harus kita perhatikan. Dan ada di apa namanya, kecanduan, ya. Dan yang terakhir, ini ada beberapa tips untuk meningkatkan keamanan diri saat menggunakan teknologi internet. Ini karena waktunya terbatas, saya skip saja. Kesimpulannya, pertama, iptek merupakan anugerah Allah yang perlu disyukuri, dan iptek harus kita gunakan untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, kita harus kritis dan kreatif dalam menggunakan teknologi. Iptek jangan hanya konsumtif, tapi harus, ya. Kemudian yang keempat, upaya peningkatan literasi digital masih perlu digalakkan agar tidak hanya konsumtif atau tidak malah mendapatkan efek negatif, tetapi efek-efek positif dari iptek itu sendiri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Husain Batubara. Luar biasa sekali. Temanya adalah tentang iptek. Wah, mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Nanti hanya satu orang penanya saja karena waktu kita terbatas. Dan untuk orang yang bertanya, silakan bisa on kamera cantiknya atau gantengnya rekan-rekan semuanya. Silakan. Untuk pertanyaan bisa dipencet tombol raise. Ada satu dari kepada Pranita Marta Merah. Silakan, Mbak. Iya. Mohon maaf Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Pranita Martadinata. Saya mahasiswa dari Unisri Solo. Begini Pak, saya mau bertanya, bagaimana implementasi iptek? Terima kasih Mbak. Gimana, moderator, apa langsung dijawab atau seperti apa? Oke, sudah Bapak. Tadi ada pertanyaan dari Pranita Martadinata. Oke, baik Mbak. Saya langsung jawab ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Pranita dari Solo ya. Nah, tidak bagi sekolah ataupun di lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan dasar ataupun di lembaga pendidikan tinggi, tentu ada kembangkan Mbak. Di dalam buku Digital Era, pembelajaran di era digital yang ditulis oleh Tony Bates, dia menyebutkan ada sekitar 8 hal yang harus dipertimbangkan di dalam menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran. 8 hal tersebut singkatan section ya. Berarti SECTI
S ya, ada 8. Nah, S yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah student siswanya. Bagaimana kecakapan dasar siswanya? Apakah di teknologi yang digitalnya itu dia memiliki jaringan internet atau tidak? Nah, tidak semata-mata kita langsung gunakan tanpa mempertimbangkan kondisi kecakapan teknologi, daya aksesnya terhadap teknologi, baik itu internet ataupun bukan internet, belajarnya, kemudian preferensi visual, easy of use, E-nya adalah easy of use, kemudahan dalam penggunaan teknologi itu. Kita menggunakan teknologi yang sulit, malah tidak menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan di dalam proses penggunaan teknologi tersebut. Nah, jadi gunakanlah teknologi yang memang bisa digunakan oleh baik itu guru maupun siswa. Nah, tergantung. Kemudian yang ketiga adalah C, cost ya, and time dan waktu. Cost and time, waktu dan biaya itu harus diperhatikan. Nah, berapa biaya dalam menggunakan teknologi itu? Kalau misalnya siswa memiliki pulsa internet, kalau memang mengenai waktu, apakah waktu alokasi pembelajaran mencukupi untuk menggunakan teknologi tersebut? Nah, kita harus pikirkan itu. Kemudian yang T, teaching and media selection. Di dalam menggunakan teknologi, kita harus memperhatikan apakah memang teknologi itu bisa memfasilitasi proses pembelajaran, aktivitas-aktivitas pembelajaran, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran, metode yang ingin kita terapkan, media dan materi yang ingin kita ajarkan. Itu harus selaraskan dan yang sesuai. Kemudian interaction, yaitu media yang bagus atau teknologi yang bagus adalah yang bisa menjadi alat komunikasi, interaksi antara guru dengan siswa ataupun interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Permen Dignas itu dikatakan bahwa pembelajaran itu adalah interaksi antara dengan siswa dan siswa dengan sumber belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah organizational issue. Bagaimana kebijakan institusi pendidikan dalam penggunaan teknologi itu? Misalnya Anda ingin menggunakan smartphone di kelas oleh sekolah, dukung. Nah, itu harus diperhatikan. Dan apakah institusi dari secara peraturan ataupun dari segi pembiayaan. Kemudian 7 adalah networking ya, media yang bagus adalah yang bisa menghubungkan siswa dengan sumber-sumber belajar yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah security and privacy, yaitu kita harus memperhatikan bagaimana keamanan siswa ketika menggunakan teknologi itu. Apakah teknologi itu memiliki iklan yang negatif ya, ataupun bisa mengancam data pribadinya sehingga disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ataukah dia sudah memahami dirinya ketika menggunakan teknologi itu? Itu perlu disampaikan dan dievaluasi, dan siswa perlu dilatih dan dipastikan bisa menggunakan teknologi itu sebelum teknologi itu dipilih dan digunakan di sekolah. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.